Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita napas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di video kali ini di channel Mutiara Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah, dan diberikan ketetapan iman dan Islam serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan keberkahan hidup. Amin, 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 Allahumma amin. Sahabat Mutiara Islam semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang cara move on. Move on menurut Islam, cara melupakan bayang-bayang masa lalu ataupun bayang-bayang sang mantan. Jatuh cinta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada kalanya seseorang yang sedang jatuh cinta merasakan patah hati. Perpisahan merupakan sesuatu yang pasti terjadi, baik perpisahan karena kehendak pribadi maupun karena kematian. Semuanya adalah takdir Allah yang telah diatur dan tidak bisa dihindari. Kalimat move on mungkin sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita, bahkan sangat sering dibahas dalam keseharian kita. Saat ini, move on lebih sering dikaitkan dengan percintaan, seperti contohnya untuk melupakan mantan. Biasanya, orang-orang yang mengalami putus cinta akan cukup sulit untuk melupakan alias move on dari mantan. Hal ini bisa dikarenakan mereka belum bisa menerima kenyataan jika perjalanan cintanya kandas di tengah jalan. Ketika hal itu terjadi, kehilangan orang yang dicintainya tentu sulit melupakan segala kenangan yang telah terukir. Sebagian dari kalian mungkin pernah mengalami rasanya putus cinta. Putus cinta dapat membuat seseorang dilanda rasa kecewa dan patah hati. Bahkan banyak dari kalian yang bisa langsung memilih untuk menutup diri dari dunia luar. Dan untuk move on sendiri dari masalah pastinya juga butuh waktu untuk kembali menata hati, belum lagi jika hati masih menolak untuk mengikhlaskannya. Perpisahan boleh saja dihadapi dengan tangisan, namun meratapinya terus-menerus tidak akan memperbaiki keadaan. Justru bisa membuat kehilangan hal-hal yang dicintai saat ini. Karena memori tentang seseorang yang terus melekat di ingatan akan menimbulkan kegelisahan dan mengganggu ketenangan. Ada banyak hal untuk mengatasinya, yaitu dengan melupakannya. Tapi bagaimana caranya? Nah, untuk mengatasinya ada beberapa cara melupakan seseorang menurut Islam. Berikut ini sangat dianjurkan bagi umat muslim. Yang pertama yaitu pasrah kepada Allah. Dengan menyertakan Allah dalam segala urusan, Dia akan memberi ketenangan dan memudahkan keinginan hambanya. Sesungguhnya Allah telah memperingatkan hambanya agar tidak pernah berharap kepada selain Dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 8 yang artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 8 yang artinya bahwa dengan mengingat Allah saja hati akan menjadi tenang. Dengan begitu, ingatan akan seseorang pun perlahan-lahan akan menghilang. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan
supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap kepada selain Dia. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Syafi'i. Yang kedua yaitu memperbanyak ibadah. Berbanyaklah membaca amalan-amalan sunnah seperti sholat, berzikir, serta membaca ayat suci Al-Quran agar hati dan pikiran senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan mempermudah kita untuk move on dari bayang-bayang masa lalu ataupun dari bayang-bayang sang mantan. Yang ketiga adalah berpikir positif. Buang segala pikiran-pikiran yang selama ini mengganggu hati. Gantilah dengan hal-hal yang lebih positif yang bisa membuat kita lebih nyaman serta bahagia. Yakinkanlah diri bahwa Dia bukanlah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat ialah menyibukkan diri. Cara lain agar bisa move on dari permasalahan yang kamu hadapi yaitu dengan menyibukkan diri. Selain memperbanyak ibadah, juga dapat menyibukkan diri dengan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Alihkan perhatian kamu ke hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dengan membuat diri lebih sibuk, maka pikiran pun tidak akan fokus ke masalah itu aja. Kamu bisa menyibukkan diri dengan mempelajari agama atau bahkan kegiatan sosial lainnya. Yang penting, jangan biarkan pikiran kosong agar ingatan tentang si dia tidak kembali lagi. Dan cara selanjutnya adalah memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan hati untuk move on dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Bisa dilakukan dengan membaca doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat An-Nasai. Doa ini merupakan permohonan hati agar diberikan keteguhan hati di atas agama Islam. Diriwayatkan dalam hadis, doa terbanyak yang sering dipanjatkan beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk video kali ini mungkin dicukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.